Oke, kita lanjutkan kuliah AMS. Ini sampai video keempat ya. Kalau pada video ketiga kita sudah bahas problem dengan variabel waktu. Jadi kita masih bicara di video 1, 2, 3 itu konsep menghubungkan microscopic properties dengan macroscopic properties, mikro dengan macroscopic properties dengan lewat alat atau metode elemen volume atau elemen waktu. Kita anggap cukup. Nah, sekarang pindah kita pakai konsep elemen distribusi populasi. Jadi 2 kita bahas konsep elemen distribusi populasi ya. Jadi kita harus tahu konsep distribusi populasi dulu. Misalnya IP mahasiswa S1 Teknik Kimia UGM. Nah, ini bukan data sebenarnya ya, ini data fiktif buatan saya sendiri. Misalnya kita punya IP, kita sebut X, dan jumlah. IP-nya misalnya dari 0 sampai 0,5. 0,5 sampai 1. 1 sampai 1,5. 1,5 sampai 2,0. 2,0 sampai 2,5. 2,5 sampai 3,0. 3,0 sampai 3,5. 3,5 sampai 4,0. Itu maksimum 4 ya. Berapa ini jumlahnya? Misalnya ini ada juga nih IP Rapido ini 4 mahasiswa, misalnya 10, kalau ini data fiktif saja. 40, 100, 150, 200, 120, ini 60 misalnya. Dan ini bisa dijumlah, ini total ya. Kalau dijumlah ini kalau tidak salah ini 684. Nah, 684 mahasiswa. Ini data ini banyak kita lihat di pengajaran, di kecamatan mungkin ya. Ya di kelurahan juga banyak. Yang di grafik misalnya ya jumlah sepeda motor per rumah dan sebagainya ya. Kalau kita grafik gimana nih? IP. Di ke atas adalah jumlah. Misalnya ini 4, 200 ya paling tinggi itu. Jadi ini kira-kira di sini 100. Ini 150. Ini 50. Ini 4 misalnya di sini. 2 di sini, ini berarti 1,5, ini 0.
0, ini 3, berarti ini ini 1, 3,0, ini 4,0, berarti ini 1,5, 0,5, ini 2,5, 3,5. Kita gambar 0 sampai setengah itu ada juga kecil sekali, 4 kira-kira di sini. Ini gambarnya nggak usah akurat, nggak akurat bener ya. Kemudian setengah sampai 1 ini 10. Nah, 10 kira-kira di sini. Kemudian 1 sampai 1,5 40 itu kira-kira di sini. 1,5 sampai 2 itu 100 ya. 100, 2,5, 150 itu di sini. Ya, ini kira-kira saja grafiknya. 2,5 sampai 3, 200, wah tinggi ini. Kemudian 200 sampai 3 sampai 3,5 itu 120 itu kira-kira di sini. Dan 3 sampai 4 itu 60. Ini banyak dijumpai. Namun ini kurang cocok untuk keperluan engineering. Misalnya untuk interpolasi sulit ya. Jadi misalnya kita cari jumlah mahasiswa yang IP-nya antara 2,3 sampai 2,7 sama dengan berapa. Nah ini sudah sulit ini, nggak ada di grafik itu. Padahal di engineering kita sering memakai butuh ini interpolasi. Misalnya mau memberi beasiswa yang IP-nya di atas 3,4, nah berapa ya? Nah ini nggak bisa dijawab dengan ini. Maka kita buat lebih baik lagi dengan grafik kumulatif. Jumlah kumulatif. Bukan jumlah per interval tapi jumlah kumulatif. Jadi X IP-nya ini 0, 0,5, 1, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0. Kumulatif apa? Kumulatif bisa oversize, bisa undersize. Jadi yang undersize. Misalnya begini. Jumlah kumulatif. Yang artinya kalau X-nya 0 itu yang di bawah 0 itu berapa ya? Tidak ada 0 ya. Yang di bawah 0,5, oh ada 4 ya.
Di bawah 1. Dari data tadi berapa? 4 tambah 10 ada 14. Kalau di bawah 1,5 itu tinggal ditambah saja 40 tambah 14 jadi 54. Yang 2 itu adalah 5,4 tambah 100 jadi 154. 2,5 jumlah yang di bawah 3 jumlah ketemunya 5 atau 4. Di bawah 3,5 itu adalah, kalau saya hitung itu 624. Yang di bawah 4 itu ya semuanya 684. Nih. Kalau grafik jadinya seperti apa kalau di grafik? Ini jumlah kumulatif. Ini adalah IP. Empat, 3, 2, 1, 0. Nah ini kira-kira bentuknya gimana? Tinggal grafik tadi ini, angka-angka tadi. Nah kira-kira bentuknya akan seperti ini. Sorry. Ini kurang datar ya. Nah grafiknya kira-kira kan gini. Empat itu di sini maksimum 4 ya. Ini 684 ya. Nih grafiknya, titiknya ada di sini. Titiknya ada di sini. Ini selesai. Nah kalau kumulatif gini ini kita bisa interpolasi pakai garis itu.
Jadi N, misalnya N dari 2,3 sampai 2,7 adalah yang kumulatif. Di bawah 2,7 dikurangi kumulatif di bawah 2,3. 2,7 dibaca berapa? 2,3 dibaca berapa? Dikurangkan adalah jumlah antara 2,3 dan 2,7. Ini bisa untuk interpolasi. Cuman kejelekannya apa grafik ini? Ini dia tidak bisa menggambarkan populasinya yang banyak di mana ya. Kalau yang tadi itu, kira-kira yang banyak di mana kelihatan di puncak itu. Jadi puncaknya nggak kelihatan. Namun bentuk ini tidak bisa memberikan gambaran visual tentang kerapatan ya. Kerapatan populasi yang banyak di mana dan seterusnya itu tidak bisa. Sebenarnya bisa dilihat, tapi sulit. Sebetulnya kerapatan bisa dilihat dari slope. Jadi yang tempat yang rapat, yang banyak populasinya itu yang slope-nya paling tinggi. Jadi kalau ini yang slope-nya paling tinggi di mana? Ya, jadi kira-kira 2,5 itu. Jadi kerapatan tertinggi, tinggi berarti slope tinggi. Namun ini sekali lagi kurang informatif karena melihat slope itu sulit. Maka solusi yang terakhir gimana? Kita buat grafik jumlah kumulatif, misalnya kita sebut N itu ya. Ini IP adalah X tadi. Jumlah kum adalah N, IP adalah X. Maka bentuk yang paling dianggap paling cocok ya, kita buat grafik semacam ini. X ini bukan N tapi D, N, D, X atau slope tadi. Dari slope tadi dibuat grafiknya. Ini nanti ketemu kurva yang kira-kira semacam ini. Nanti akan kelihatan bahwa populasi yang banyak masih bisa dilihat. Ini keuntungannya visual, masih informasi visual cukup baik. Dan yang kedua adalah kalau mencari interpolasi, oke. Bisa. Interpolasi bisa.
Nah, dn dx itu kita sebut dengan P. Jadi P adalah biasanya P itu adalah dn per dx. Jadi kalau informasi yang slope-nya yang tempatnya paling tinggi itu ya paling perapat. Interpolasi misalnya n dari x1 sampai x2 ya tinggal integral px dari x sama dengan x1 sampai x sama dengan x2. Berapa jumlah mahasiswa yang IP-nya antara 2,3 sampai 2,9? Ya integral px dx dari 2,3 sampai 2,9. Nah, ini dn dx. Lalu yang paling bagus ini masih berlaku kalau jumlahnya 684. Kalau jumlah berubah, nah ini sulit. Maka kita harus membuat apa? Normalisasi agar bersifat lebih umum. Dibuat fraksi. Jadi misalnya n itu adalah jumlah kumulatif dibagi n total. Ini adalah jumlah kumulatif. Ini jumlah total. Ini rumus untuk normalisasi. Nah, ingat bahwa kalau integral n dn dx px kalau sudah normal ya, jika sudah dibuat normal, integral p x dx dari x min sampai x max itu sama dengan 1. Jika fraksi itu adalah proses normalisasi tadi. Jadi normalisasi itu dari n per n total, dari n jadi n kecil. Ini adalah n jumlah dibagi jumlah total. Itu adalah fraksi ya. Jika dibuat normal ya, jika tidak normal, maka apa? X min X min sampai X max P X dx itu sama dengan NT, satu jumlah total. Jadi bagaimana untuk mengecek?
Jadi cek untuk apakah untuk mengetahui apakah distribusi sudah normal, sudah dinormalkan. Itu cek integral px dx dari x min sampai x max. Nah, ini ada dua kemungkinan. Jika sama dengan 1, ini berarti sudah normal. Jika tidak sama dengan 1, ini belum normal. Jadi proses, kalau jika belum normal, kita lakukan proses normalisasi. Dihitung dulu. Integral px dx x min sampai x max, tentunya ini sama dengan nt. Ini tidak sama dengan 1. Maka px dibagi nt. Jadi ini kan menjadi normal. Jadi px normal. Lalu sifat-sifat yang bermanfaat sifat distribusi populasi yang sudah dinormalkan. Yang pertama apa tadi? Integral px dx dari x min sampai x max itu sama dengan 1. Yang kedua, rata x rata adalah integral dari rata x adalah atau bukan, ini langsung aja, rata dari fungsi x ya. Rata suatu fungsi x rata fungsi x, misal fx ya,
dengan distribusi populasi PX adalah Fx rata sama dengan integral Px Fx dx dari x min sampai x max ya. Kemudian 3 jumlah interval atau jumlah populasi antara X1 dan X2 adalah N antara X1 sampai X2 sama dengan N total kali integral dari X1 sampai 2 Px dx ya. Atau lebih umum ya, integral populasi antara normal antara X1 X2 itu adalah integral X1 sampai X2 Px dx. Kalau kalikan total itu ketemu populasi yang antara X1 dan X2. Jumlah ini adalah jumlah antara X1 sampai X2. Ini adalah jumlah total. Oke. Ini adalah konsep distribusi populasi. Nanti kita akan aplikasikan untuk menghubungkan sifat mikroskopik dan makroskopik. Yang pertama dengan nanti model konsep elemen distribusi populasi. Oke, kita akhiri sekian video yang keempat ini.